Saya Dr. Zulfa akan menjelaskan tentang 6 sasaran keselamatan pasien basic. 6 sasaran keselamatan pasien basic ini di mana ketentuan yang wajib diketahui oleh seluruh bagian dari rumah sakit, tidak hanya yang terkait dengan pelayanan medis. Untuk yang medis itu lebih rinci lagi, nanti bisa dilihat di 6 sasaran keselamatan pasien yang advance. 6 sasaran keselamatan pasien. Yang pertama, identifikasi pasien dengan benar. Yang kedua, peningkatan komunikasi efektif. Yang ketiga, meningkatkan keamanan obat yang perlu diwaspadai. Yang keempat, terlaksananya proses tepat prosedur, tepat lokasi, tepat pasien. 5, pengurangan risiko infeksi akibat perawatan kesehatan. 6, pengurangan risiko cedera karena pasien jatuh. Keenam ini wajib dihafal ya teman-teman. Kita mulai dari identifikasi pasien. Identifikasi pasien itu untuk memastikan bahwa kita melakukan tindakan atau memberikan pelayanan ke pasien yang benar untuk menghindari pasien itu ketukar ya. Kita identifikasi pasiennya itu menggunakan gelang, di mana data di gelang itu minimal ada nama, tanggal lahir, rekam medis ya. Nanti pada saat kita proses identifikasi pasien itu kita menggunakan nama dan tanggal lahir aja. Nah untuk yang sekarang, dulu kan cuma 3 nama, tanggal lahir, rekam medis. Untuk yang sekarang, identitas yang bisa digunakan untuk identifikasi pasien itu ditambah 1, yaitu nomor KTP. Tapi yang kita gunakan untuk praktisnya nama dan tanggal lahir aja ya. Caranya gimana? Jadi yang pertama adalah dengan menanyakan, permisi ibu, boleh tahu namanya siapa ya ibu? Boleh tolong sebutkan tanggal lahirnya? Nah yang kedua itu kita izin untuk melihat gelangnya. Permisi ibu, saya izin lihat gelangnya ya. Kemudian lihat nama dan tanggal lahirnya sesuaikan dengan data yang kita punya ya. Ini bisa dilakukan sebelum penjemputan pasien, sebelum membersihkan kamar, sebelum memperbaiki saat ada kerusakan kamar. Biasanya kalau dilakukan oleh maintenance. Nah, identifikasi itu ada identifikasi umum dan identifikasi khusus yang akan dijelaskan kemudian. Identifikasi umum itu yang jelas ada 5 warna yang perlu diketahui ya. Untuk biru dan pink itu warnanya bisa kita lihat di gelangnya. Pink untuk perempuan, biru untuk laki-laki. Nah, untuk merah itu biasanya ditempelkan di gelangnya seperti ini. Merah itu untuk alergi, kuning untuk resiko jatuh, dan ungu untuk do not resuscitate atau pasien yang menolak untuk dilakukan resusitasi. Nah, pemasangan gelang ini yang memasangkan itu perawat ya, tergantung dari pasien masuknya lewat mana. Kalau dari IGD oleh IGD, rawat jalan oleh rawat jalan, holistik juga nanti dari rawat jalan ya, kalau kebidanan oleh bidan. Nah yang melepasnya siapa? Yang melepasnya itu adalah perawat. Setelah pasien menerima kartu hijau atau kartu izin pulang, itu dilepaskan oleh perawat dengan cara digunting kecil-kecil dan dibuang ke tempat sampah infeksius. Ya, ingat cara buangnya, digunting kecil-kecil, dibuang ke tempat sampah infeksius. Nah, security kalau melihat pasien keluar rumah sakit mau pulang misalnya masih terlihat ada gelangnya, dibantu untuk diguntingkan dulu, digunting kecil-kecil kemudian dibuang ke tempat sampah infeksius. Termasuk kalau pasiennya keluar rumah sakit, itu tanyakan, udah ada izinnya atau belum. Biasanya pasien kalau mau keluar itu minta izin dulu harusnya ke ruang perawat, nanti ruang perawat memberikan kertas berupa izinnya. Kalaupun sudah ada izinnya, tetap gelang harus digunting ya oleh security, dibantu dibuang ke sampah infeksius yang berwarna kuning. Nah, gelang ini bisa dipasangkan di pergelangan tangan atau pergelangan kaki atau bisa juga di badan sebagai alternatif dengan ditempelkan oleh selotip bening ya. Nah, untuk pasien yang tidak menggunakan gelang, mohon untuk tidak melakukan tindakan apapun dan laporkan ke customer service. Ya, laporin aja langsung ke customer service, mungkin bisa melalui perawat customer service. Kemudian customer service harus langsung melaporkan ke saya sambil membuatkan gelang yang baru, nanti diberikan ke perawat untuk dipasangkan ke pasiennya. Gelang yang lepas atau harus dipindahkan itu perawat biasanya yang melakukan, wajib menulis di rekam medis ya. Nah, pasien-pasien dan kondisi seperti apa yang tidak diperbolehkan menggunakan gelang itu jika kondisi bencana, pasien emergensi, menolak dan sudah melakukan tanda tangan dan ada alergi dengan bahan gelang. Nah, untuk pasien yang tidak menggunakan gelang, tetap semuanya harus melakukan tanda tangan inform consent penolakan penggunaan gelang.
Untuk kondisi bencana, walaupun pasien diperbolehkan tidak menggunakan gelang, tetap lakukan proses identifikasi yang tadi sudah saya jelasin ya, dengan menanyakan nama dan tanggal lahir. Nah, ini bisa dibaca terkait dengan divisinya kapan harus melakukan identifikasi pasien. Kemudian untuk pengambilan darah juga diperhatikan jenis darahnya sama atau enggak dengan yang dipermintakan, golongan darahnya, waktu expirednya, dan identitas pasiennya dari nama dan tanggal lahirnya.